kepada saudara-saudara yang kami kasihi. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini mengambil tema Gembala yang Baik. Sebelumnya, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami beribadah meskipun ibadah secara jarak jauh. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini adalah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah dan bibir hamba. Engkau sampaikan apa yang menjadi kerinduan hatimu untuk kami dengar, untuk menguatkan kami. Bapa di surga, Engkaulah yang membuka mata hati pikiran kami untuk mendapatkan rema dari firman yang akan disampaikan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gembala yang baik. Saya mencoba mencari definisi dari kata gembala di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya akan bacakan kepada saudara. Gembala adalah seseorang yang mengurus ternak, terutama di peternakan. Menurut jenis binatang yang diurus, gembala disebut gembala sapi, gembala domba, gembala kambing, gembala bebek. Seseorang yang mengurus. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 10 ayat 11-15. Yohanes 10 ayat 11-15 saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 10 ayat 11-15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada gembala pemilik dan ada gembala upahan, di mana gembala upahan tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak mempunyai rasa memiliki, sehingga pada saat datang malapetaka dan bahaya, kemungkinan besar dia akan lari meninggalkan domba itu sendiri, kocar-kacir, terbirit-birit, menyelamatkan diri sendiri. Tapi seorang gembala yang pemilik, dia mempunyai rasa kasih yang demikian besar. Dia akan menghitung domba-dombanya. Tidak satu pun yang diizinkan tersesat, tidak satu pun yang dibiarkan terlantar, tidak satu pun yang dibiarkan terluka. Dia tahu mana domba yang paling kuat, mana domba yang paling lemah, mana domba yang perlu digendong, mana domba yang perlu dibalut. Pemilik yang mengembalakan sendiri domba-dombanya. Itulah Yesus katakan dan umpamakan sebagai dirinya sendiri terhadap kita, domba-dombanya. Kalau mau lihat lebih jelas lagi seperti apa sih pekerjaan gembala domba di Israel, kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 34-35. 1 Samuel 17 34-35. 1 Samuel 17 ayat 34-35. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu
ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Demikian serius dan demikian mengerikan apa yang sudah Daud alami dalam menggembalakan domba, dalam menyelamatkan domba-dombanya. Yesus ingatkan kita pekerjaan gembala seperti itu. Makanya dia katakan, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-domba yang kukasihi. Ada satu lagi yang kita mau baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 7-nya saya bacakan untuk saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Akulah pintu kepada domba-domba itu. Untuk memberi gambaran yang jelas, kenapa Yesus bilang akulah pintu kepada domba-domba itu. Saya ingin menceritakan kepada saudara bahwa saya pernah lihat satu video tentang bagaimana orang di Timur Tengah menggembalakan domba-dombanya. Jadi pada saat musim kering, gembala akan menggiring domba-dombanya ke daerah yang lebih jauh untuk mendapatkan rumput yang lebih hijau. Dan di sepanjang perjalanan itu ada batu-batu, di mana di sela batu-batuan itu ada rumput-rumput yang bisa dimakan oleh domba-domba tadi. Sang gembala akan dengan sabar menunggu domba-dombanya makan, memastikan mereka kenyang satu hari itu, sambil terus menggiringnya ke tempat yang jauh, ke tempat yang ada cukup rumput untuk mereka semua bisa makan. Seperti itu. Kemudian ketika hari menjelang gelap, domba-domba akan gembala akan menggiring domba-dombanya kembali ke kandang. Kandangnya seperti apa? Kandang domba di Timur Tengah itu ada di dalam satu wilayah yang lumayan luas, dan tanah di sana kan tanah yang bertingkat-tingkat ya, gurun, bebatuan, bertingkat-tingkat gitu, tidak rata, berbukit-bukit. Nah, di atas bukit-bukit itu biasanya itu kandang dombanya. Untuk membawa domba masuk ke dalam kandang, gembala menggiring satu persatu, dan jalannya itu sempit, pintunya sempit, sehingga domba itu masuk melalui pintu yang sempit tadi satu persatu sambil dihitung, gak ada yang kurang. Gembala akan tunggu di belakang, dombanya satu-satu masuk melalui pintu yang kecil yang bisa hanya dilewati oleh satu domba, satu persatu masuk. Ketika sudah komplit, ketika sudah masuk semua ke dalam kandang, ke dalam yang disebut kandang tadi, bangunan berbenteng batu, maka gembalanya akan duduk di pintu sempit tadi, di depan pintu sempit tadi, duduk di sana, duduk sambil tertidur mungkin karena lelah menggembalakan domba seharian. Dia terduduk di sana, tertidur di sana, dan demikian kecil pintu itu sehingga siapa yang mau menemui domba itu harus melewati gembala. Gembala akan tahu ada musuh yang akan atau berniat jahat terhadap domba-domba yang berada di bawah pengawasannya. Mau singa, mau pencuri, itu harus melewati sang gembala baru bisa berhadapan dengan domba-dombanya. Kebayang? Seperti itu. Maka dikatakan jalannya sempit. Yesus itu bicara dengan konteks apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang-orang Israel pada masa itu untuk memudahkan mereka mencerna apa sih yang Yesus akan sampaikan. Demikian Yesus mau katakan, seperti gembala dia menjaga kita, seperti gembala dia memastikan kita selamat, seperti gembala dia memastikan kebutuhan kita dicukupi, seperti gembala dia sangat tahu demikian keadaan kita. Karenanya apa yang kita takutkan lagi?
Ketika Tuhan sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Bahkan pengorbanannya di kayu salib telah membuktikan bahwa ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita, bagi saya dan Anda. Tidak satupun musuh dibiarkannya memukul kita, melukai kita. Berhadapan dulu dengan sang gembala, baru musuhnya bisa. Tapi ada kalanya dombanya ngeyel, dombanya pergi sendiri, mau-maunya sendiri, sesat. Yesus cari, gembala cari. Kalau sampai terluka, artinya diizinkan terluka, karena memang pencobaan yang kita terima kadangkala karena kesalahan kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri, membuat kita terluka, membuat kita tidak damai sejahtera. Yesus tahu itu. Dia tetap mencari kita. Dia tetap mengasihi kita. Karena dia sudah umpamakan itu, aku adalah gembala katanya, kamu domba-dombanya. Dan dia tahu di antara para domba seperti kita ini, ada yang sesat pikirannya, ada yang suka-sukanya sendiri. Sehingga itu mencelakai diri kita sendiri. Kita terluka, kita kena dalam berbagai-bagai masalah. Demikian. Tapi Tuhan selalu ada bagi kita. Di tengah masa pandemik seperti saat ini, begitu banyak sebetulnya persoalan yang kita hadapin. Memasuki tahun 2020, tidak pernah kita bayangkan akan terjadi hal seperti ini. Kita masukin 2020 awal, Rise and Shine Ministry masih sempat melakukan sesuai dengan rencana agenda tahunan untuk melakukan mission trip di Manado. Puji Tuhan, tim berhasil melakukan tugas dengan tuntunan Tuhan, mengunjungi lapas dan rutan di Manado, Sanger, kembali ke Jakarta tanpa kekurangan suatu apapun, hanya karena Tuhan demikian mengasihi Rise and Shine Ministry, mengasihi warga binaan pemasyarakatan yang dikunjungi dan didoakan. Setelah itu, kembali dari sana, kita semua diminta untuk tidak beraktivitas di luar, bahkan ibadah pun secara online. Bukan sang gembala tidak tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Dia tahu, dia hadir. Dan bukan Tuhan tidak tahu ada berbagai masalah yang terjadi ketika kita semua diminta untuk berdiam di rumah. Sebagian orang menerima sebagai suatu sukacita, karena yang biasanya gak pernah ngumpul, akhirnya ngumpul. Di mana biasanya tidak sempat mengadakan mesbah keluarga, pada akhirnya bisa mengadakan mesbah keluarga. Tapi bagi sebagian orang hal ini begitu menakutkan. Membayangkan apa yang akan diberikan kepada keluarga, makanan apa yang akan diberikan kepada anak-anak yang masih kecil, pekerjaan diberhentikan, diminta untuk tinggal di rumah, sementara di rumah tidak bisa makan tanpa bekerja di luar. Ada banyak persoalan. Mereka yang dibebaskan sudah masanya mendapat pembebasan, asimilasi, pulang dengan sukacita. Satu hari sukacita, besoknya sudah kena dengan masalah yang baru. Bagaimana ini? Kerja apa? Toh perut tidak bisa menunggu. Lapar, makanan, cari di mana? Uang cari di mana? Timbul persoalan baru. Kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Mulai ragu kepada Tuhan. Mulai bertanya-tanya apakah Tuhan ada atau tidak di tengah masalah yang kita hadapi. Tapi sebagai seorang yang beriman, seorang yang memegang teguh janji Tuhan, kita tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Ketika kita sadari bahwa kita hanyalah domba yang gak tahu 1 menit yang terjadi di depan kita itu apa. Tapi Yesus bilang, aku adalah gembalamu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena gembalamu adalah pencipta langit dan bumi. Karena gembalamu sangat tahu apa yang kau butuhkan. Karena gembalamu tidak akan membiarkan engkau sendirian.
karena gembalamu tidak akan membiarkan engkau tersesat. Saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kegalauanmu? Yakin dan percaya engkau ada di bawah pengawasan Sang Gembala Agung itu. Karena Dia sendiri rela mati bagi kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dia kalahkan maut, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia sediakan tempat bagi kita. Demikian bertanggung jawabnya Sang Gembala kita. Bahkan ketika Dia harus kembali ke surga, Dia memberikan penolong bagi kita. Dia ingat bahwa kita tidak mampu sendirian. Ketika Dia tidak berada di dekat kita secara fisik seperti zaman dulu, Dia sediakan penolong itu, Roh Kudus yang terus menuntun kita untuk tidak sesat, untuk mampu bertahan di dalam segala pencobaan. Seperti gembala menuntun domba-dombanya di padang rumput yang gersang, Tuhan juga tidak pernah menjanjikan masa yang enak buat kita. Kita juga melalui masa-masa sulit, masa-masa demi yang mana kita harus mengais mencari makanan, berpikir apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan yang kasih hikmat apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang buka jalan untuk usaha yang harus kita lakukan. Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia berkata bahwa aku mengasihi engkau. Engkau adalah biji mataku. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Engkau berjalan bersama Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi. Dia adalah gembala yang baik. Engkau tidak akan kekurangan. Karenanya tidak salah jika ada sebuah lagu yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Hidup ini ada musimnya. Musim kering, musim panas, musim gersam. Tapi Tuhan janji Dia ada di sana, memberikan kita makan secukupnya, tidak pernah mengizinkan kita kelaparan, selalu membukakan jalan bagi setiap masalah kita. Asal kita bergantung kepadanya, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita diminta untuk rendah hati mengatakan, Tuhan pimpin hidupku. Tuhan Engkau gembalaku, tuntun aku. Aku mau berjalan bersamamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang membentengi aku, melindungi aku, mengarahkan jalanku untuk sampai ke tujuan, ke air jernih, ke padang rumput hijau. Karenanya, apapun masalah saudara, jangan takut. Ada masanya kita memang diizinkan melewati masa-masa sulit, tapi Tuhan ada bersama kita. Dia akan memampukan kita keluar sebagai pemenang. Kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami. Engkau ingatkan kembali firman itu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Karenanya Tuhan, jangan biarkan pencuri datang untuk mencuri damai sejahtera kami, untuk membuat pikiran kami kalut dan kacau. Kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama Engkau. Kuatkan hati kami, tuntun kami ke air yang jernih Tuhan, untuk selalu bersama dengan Engkau melewati setiap hal, melewati setiap musim. Dan kami tahu di akhirnya Tuhan, di ujung sana kami akan sampai pada satu kemenangan. Kami menang karena Engkau bersama dengan kami, Sang Gembala Agung. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.